Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala rasulillah ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi pertama di bulan Ramadan ini kita dapat bertemu kembali meskipun offline untuk mendengarkan dan berdiskusi kajian ba'da subuh seperti biasa. Memang sejak pandemi kembali bersemi kami lebih sering online lagi, Ustadz. Jadi dua pekan belakangan ini sudah mulai online kembali. Mudah-mudahan nanti kita bisa cocokkan waktu kembali. Ustadz Henry bisa hadir di Bintaro, khususnya di Mertilang. Baik, pagi ini Ustadz Henry akan membawakan tema harta di tangan, bukan di hati. Ini mungkin pas untuk kita kembali mengingat di awal-awal puasa ini. Baik, tanpa kami persilakan Ustadz Henry waktunya nanti sampai jam 6.15. Kemudian kita mungkin tanya jawab sekitar 10 menit, 15 menit. Silakan Ustadz Henry. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini ya, di subuh ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita ucapkan, kita aturkan juga sholawat ya kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan kita dengan dakwahnya kita jadi masuk Islam ya. Dengan perjuangan beliau maka kita hari ini beragama Islam. Baik, sesuai dengan tema yang dibawakan ya. Saya masih host disable nih. Tolong admin bisa. Pak Rizky, tolong Ustadznya bisa share. Yang pegang adminnya Pak Oka, Pak, bukan saya, Pak. Waduh, Pak Oka. Pak Oka yang mana nih? Nggak ada Pak Oka nih, sebentar. Ada Pak, ya. Itu Pak Oka, Pak. Ada. Ya. Udah Pak Oka? Udah bisa Ustadz? Udah. Oke. Ya. Saya beri judul saya pagi ini adalah defisit kebaikan ya. Soalnya ini paling mudah untuk kita pahami ya. Judulnya defisit kebaikan tapi temanya adalah meletakkan harta di tangan ya, bukan di hati. Jadi kalau mau lebih lanjut tentang materi-materi ini atau materi ekonomi syariah, silakan dikunjungi website saya ya, www.henry.com. Ya. Situ lengkap, ada tulisan, ada video, ada opini dan sebagainya. Hari ini saya sebagai anggota Badan Wakaf Indonesia, ini sudah di periode kedua ya. Kemudian waktu direktur pasca sarjana Ibnu Khaldun Bogor, jabatan struktural, lalu mengajar di berbagai kampus termasuk di Trisakti ya, di kampusnya Pak Ahmad Fauzi. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Ya, undangan dari Nurul Qalbi Mertilang ya, Yayasan Nurul Qalbi Mertilang. Ya, ini juga dalam rangka pembangunan masjid ya, yayasan. Dan ini juga streaming juga di YouTube ya. Saya juga mengirimkan beberapa teman-teman saya link YouTube-nya supaya mereka bisa juga buka ya. Jadi streaming
dengan YouTube ini ternyata memang multiplier efeknya itu luar biasa, besar sekali. Yang belum mengenal saya sedikit ceritakan background ya, background pendidikan. Ada dokter filosofi dalam economics ya, from International Institute of Islamic Economics, National Islamic University Islamabad, Pakistan 2012. Lalu mengajar dalam dan luar negeri, ya, juga mengarang beberapa artikel yang publish di jurnal nasional maupun internasional, menulis 38 buku ya. Yang jadi background saya ini buku yang ke-38 ini, ya. Wakaf dan ekonomi syariah isu-isu kontemporer. Kemudian saat ini diberi amanah jadi anggota Badan Wakaf Indonesia, Wakil Direktur Pasca Sarjana UIK Bogor, ya. Lalu Ketua Pengawas Syariah, Koperasi Syariah BMI. Ya. Baik, saya mulai dengan refleksi ya, hitung-menghitung kita sekarang. Jadi nikmat Allah ini begitu banyak yang kita rasakan, ya, begitu banyak yang kita nikmati, ya. Tapi kadang-kadang kita tidak mensyukurinya, ya. Terkadang kita merasakan itu, ya, memang sudah begitu, gitu ya. Padahal kalau kita hitung saja, makan kita beras saja, ya. Ini saya ambil daripada rata-rata konsumsi beras tahun 2020 orang Indonesia. Itu per orangnya, per kapita per tahunnya itu ya 111 per kilogram. Tolong di mute aja itu Bu Dwi ya. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat saja ya, konsumsi per kapita kita 111 ya per kapita per tahun ya. Ini 111 kilogram maksudnya per kapita per tahun. Berarti kalau kita sudah hidup 30 tahun ya, berarti kita sudah makan 3,33 ton beras ya. Insyaallah ya. Enggak lah ya, 3.330 ton ya. Ya kan, 1.000 ya. Iya. Jadi 111 kilogram per kapita per tahun. Oh, ini per tahun ya. Berarti kali 30 ya. Jadi 3,3 ton. Kalau kita 3.300 ton. Ya. Kalau kita sudah hidup 40 tahun, nah berapa tuh? Jadi 4.440. Kalau kita sudah hidup 50 tahun, kalau kita sudah hidup 60 tahun, ya, itu baru beras. Ya, jadi ternyata perut kita yang kecil ini ya, itu sudah menghabiskan berton-ton beras. Ya, makanya kita puasa sekarang itu untuk mengerem mau berapa ton beras lagi yang masuk ke dalam perut kita ini kan, ujung-ujungnya kan mati juga gitu ya. Nah, jadi ini sesuatu hitung-hitungan yang sederhana sebenarnya, yang bagaimana kita menyaksikan sendiri perut kita yang hanya 1 jengkal ini ternyata sudah menghabiskan berton-ton beras ya. Masya Allah. Ini baru bicara beras, belum bicara ayam ya, belum bicara rendang gitu ya. Kalau tadi sahurnya rendang ya, belum bicara apa lagi. Oh banyak itu ya. Itu baru dari sisi makanan saja. Ya, sudah berapa ribu ekor ayam tuh yang masuk ke dalam perut kita ini ya, yang lebarnya cuma 1 jengkal ini gitu ya. Artinya Maha pemurah sekali lah Allah itu memberikan kita itu makanan ya, sedemikian rupa sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan kita.
Kemudian kita coba hitung air. Nah, ya, tadi makanan, sekarang minuman. Rata-rata konsumsi air orang Indonesia itu ya 157 liter per orang per hari. Ya, per hari ini. Per orang per hari. Ini mungkin termasuk mandi ya. Mandi, bersih-bersih ya, buang air gitu ya. Per tahun kali tadi itu kan. Per tahun ini. Iya, iya. Salah nih kayaknya. Nggak mungkin per tahun 100 liter. Ah, Nggak mungkin. per hari juga kebanyakan, Ustaz. Per hari ini kan kira-kira satu bak mandi ya. Satu bak mandi yang ukuran 1 kubik, ukuran 100 liter kan nggak terlalu banyak. Ya. Kalau mandinya 2 kali, habis itu. Belum minum, belum lain-lain ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita sudah hidup 30 tahun, wah, 1.719.000 liter. Nah, kalau kita sudah hidup 40 tahun, 2,2 juta liter. Ini hitungannya juta-juta liter semua nih. Ya, kalau saya hidupnya sudah 50 tahun ya, 2,86 juta liter. Kalau Pak Mirza udah berapa tahun? Pak Mirza 50 tahun ya? Pak Mirza ada lah 56 tuh. 50. Nah, udah tengah-tengah tuh antara 2,8 sampai 3,4 juta liter tuh, ya. Kalau Pak Fauzi sudah 60 tahun. Belum tahu. Dan 3,4 juta liter tuh. Ya, bayangkan ya, perut kita yang sejengkal ini itu sudah mengkonsumsi juta-juta liter air gitu. Iya. Insya Allah ya. Mau berapa liter lagi yang akan kita konsumsi ya. Jadi begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan semua ini ya, semua alam ini kan untuk kita. Ya. Makanya di sini kita harus banyak-banyak bersyukur ini ya. Ini hitung-hitungan sederhana, baru beras dan air. Saya belum hitung yang lain. Ya, belum hitung udara yang paling gampang dihitung ya, karena COVID kemarin oksigen mahal soalnya. Ya. Udara itu berapa kita konsumsi satu hari? Ya. Satu hari itu kalau kemarin ada teman yang kena COVID, dia butuh oksigen dalam satu hari itu berapa liter ya? Berapa liter Pak Fauzi? Saya juga lupa itu. Perharinya ya tergantung. Ya. Kalau orang COVID sih bisa berapa tabung itu. Kalau yang tabung besar bisa sekali 3 hari, lumayan itu. Nah, 3 hari ya. 3 Iya. hari. Satu tabung besar itu harganya berapa? Nah, saja. Iya. Itu dalam 3 hari. Berarti dalam sebulan berapa gitu ya? Dalam setahun berapa? Rasa-rasanya kalau kita disuruh beli oksigen, nggak cukup gaji kita. Cuman beli oksigen doang itu. Belum istri anak, belum anak istri, nggak akan cukup ya. Hanya untuk beli oksigen, belum yang lain-lain. Artinya begitu pemurahnya Allah SWT kepada kita, Allah berikan semua apa yang kita berikan, ya, apa yang kita butuhkan ya. Nah, oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ya. Ini An-Nahl. Coba dibuka An-Nahl, surat An-Nahl. Ya. Surat An-Nahl itu surat yang keberapa tuh? An-Nahl. Surat yang ke-16 ya. Surat yang ke-16, coba dibuka An-Nahl ayatnya ayat 18.
Nah, pada ayat sebelumnya, coba dibaca ayat 14-nya Pak Fauzi. Ayat 17-nya ya? 14. Oh, 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi sahara al-bahra litakulu minhu lahman dariyan wa tastahrijū minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawahira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dan karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Masya Allah. Ya. Jadi ini salah satu bagaimana Allah menundukkan lautan. Lautan itu semuanya ada. Makanannya, tempat-tempat berlayar, perhiasannya, bahkan juga hasil-hasil bumi, ya, mutiara, semuanya di situ. Ya. Dan itu kalau kita lihat ya, pada mulai ayat berapa itu? Mulai ayat 11, ya, mulai ayat 10 bahkan, ya, 11, 12, 13, 14 itu semuanya Allah berikan, aku sudah tundukkan air, aku sudah tundukkan bumi, tundukkan. Artinya apa? Begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Makanya pada ayat 18 Allah jelaskan, ya, jika kamu menghitung nikmat Allah, ya, makanya tadi saya coba hitung tuh. Ya, itu baru hitung beras dan air saja. Ya. Maka niscaya kamu nggak dapat menghitungnya, saking banyaknya. Ya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi ini nikmat-nikmat lain ya yang begitu banyak yang kita sudah nikmatin, ya. Nikmat berkeluarga, nikmat punya anak, ya. Nikmat memiliki istri yang soleha, ya. Semua nikmat yang kita miliki ini begitu luar biasa. Nah, sekarang mari kita coba lihat amal-amal kita, ya. Saya ingin kita masing-masing berhitung di dua sisi, ya. Ibarat neraca, ada pasifa, ada aktiva, ya. Nah, ibarat cash flow, ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, coba ini kita lihat, ini ada dua, ya, yang ini amal, yang ini nikmat, ya. Jadi istilahnya yang ini amal kita, yang ini nikmat yang sudah kita rasakan, ya. Nah, coba kita lihat satu persatu. Misalnya yang wajib-wajib apakah sudah kita kerjakan sesuai aturan? Ya, misalnya sholat berjamaah. Sudahkah kita sholat berjamaah? Ya, di masjid, ya, bukan di rumah, ya. Laki-laki itu sholatnya di masjid, ya. Kalau laki-laki sholatnya di rumah, namanya laki-laki solehah, ya. Bukan soleh, laki-laki solehah itu sholatnya di rumah, ya. Karena sholat berjamaah di masjid itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Al-Baqarah mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Ya, rukulah engkau bersama orang-orang yang ruku. Ruku itu maksudnya sholat, bukan hanya sekedar ruku. Bersama orang-orang yang ruku maksudnya orang-orang yang sholat di masjid. Ya. Nah, Ramadan bagaimana? Ya, haji bagaimana? Sudahkah haji? Bagi yang mampu, haji itu wajib. Ya, barang siapa yang mampu tapi dia tidak haji, maka Allah tidak akan melihatnya nanti di hari akhirat. Ya. Yang wajib-wajib sudahkah kita kerjakan? Ya, misalnya berbakti pada orang tua, ya, membahagiakan orang tua, tidak durhaka pada orang tua. Ya. Nah, kadang-kadang
Kalau orang durhaka itu tidak mungkin ketika masih bersama tinggal orang tua, ya, tidak mungkin. Kebanyakan anak durhaka itu ketika sudah menikah, punya istri, punya suami, lupa sama orang tuanya. Ya, itu yang kebanyakan durhaka. Ya. Lalu yang sunnah-sunnah, sudahkah dikerjakan? Ya, misalnya apa? Sunat rawatib. Ya, saya kadang-kadang agak galigaman juga ya. Apa itu bahasanya galigaman? Gregetan lah ya, lihat orang begitu habis sholat, assalamualaikum langsung kabur gitu. Ya. Saya bilang, cobalah duduk sebentar dulu, zikir dulu ya, sebentar, doa sebentar, baru sholat sunnah dulu. Kenapa begitu salam-salam langsung kabur gitu ya? Kayak dikejar-kejar gitu, kayak dia sholat itu ada yang dia tunggu gitu, ada yang dia kejar gitu. Silakanlah saya bilang gitu. Kemudian duha, nah sudahkah kita sholat duha untuk menambah amal-amal kita tadi gitu ya. Nah, ini sholat duha juga bagus nih buat kawan-kawan yang ngantor ya. Kantor, begitu sampai kantor sholat duha dulu baru kerja. Ya. Lalu tahajud, sudahkah kita tahajud? Nah, ini bulan Ramadan ini adalah malam-malam kita memperbanyak tahajud kita. Kita bangun sebelum sahur. Ya. Kalau sahur jam 4, kita bangun jam 3, kita bangun jam setengah 3 misalnya. Ya. Kita bisa tahajud 1 jam, setengah jam, atau 1,5 jam. Ya. Lalu kita sahur. Baca Quran, sudahkah kita baca Quran? Ya. Ini Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya. Unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulan di mana di bulan itu diturunkan Al-Quran. Maka Ramadan itu mulia. Kawan-kawan sekalian, apapun yang terkait dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Ya, bulan diturunkan Al-Quran, Ramadan mulia. Ya, orang yang diberikan Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW mulia. Malaikat yang bawa Al-Quran, malaikat Jibril mulia. Orang yang menghafal Al-Quran, para hafiz-hafizah mulia. Orang yang mengamalkan Al-Quran itulah mulia. Ya, jadi orang apapun yang terkait dengan Al-Quran itu membuatnya menjadi mulia. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, kita banyak bersahabat dengan Al-Quran. Saya sering bilang kita kurangi nonton-nonton di YouTube film-film ya. Kita kurangi apa ya? Yang kurang-kurang inilah yang kurang-kurang mendatangkan pahala gitu ya. Nah, kita perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir ya. Nah, kalau ngantuk tidur, habis bangun itu baca Quran lagi gitu ya. Lalu zikir pagi petang, sudahkah kita berzikir pagi petang ya? Al-Ma'surat misalnya atau zikir-zikir yang lain terserah ya. Tetapi zikir pagi petang ini adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah itu zikir itu paling tidak 3 hal yang Rasulullah berzikir. Pertama, zikir dalam rangka cinta kepada Allah. Ingat Allah. Lalu dia baca, lalu beliau membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikir ingat kepada Allah. Ya, yang kedua, zikir ingat pada diri sendiri. Begitu banyak dosa kita zikirnya astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, lalu yang ketiga, zikir ingat kepada Rasulullah, maka dibaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi 3 zikir ini yang menjadikan sunnah paling tidak 100 kali pagi, 100 kali petang. Ya, zikir pagi petang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar 100 kali. Astagfirullahaladzim 100 kali. Subhanallah, lalu Allahumma sholli ala Muhammad 100 kali. Ya. Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu kalau kita lihat tadi ya, nikmat begitu banyak yang sudah kita lakukan. Sementara amal kita baru seberapa lah. Ya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya defisit. Ya. Nikmat yang
kita nikmati jauh lebih besar daripada amal yang kita hasilkan. Ya. Ini berarti defisit kita. Ya. Nah, ini kita harus apa ya? Kalau kita defisit, apa yang harus kita lakukan kan gitu ya? Kita udah hidup 50 tahun, nikmat sudah banyak, amal belum banyak nih. Nah, defisit nih. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama adalah ya minta ampun. Ya. Meminta maaf dan memohon belas kasihan kepada pemberi modal kan gitu ya. Kalau kita rugi, kita jalankan usaha, orang kasih modal, ternyata rugi. Minta ampun lah sama yang kasih modal. Ya, apa itu? Nikmat Allah itu. Ya. Kita minta ampun, mohon belas kasihan kepada Allah SWT karena kita tidak cakap, tidak kompeten, bahkan tidak serius dalam mengelola modal tersebut. Ya. Nah, ini Al-Baqarah 133. Coba Pak Mirza dibaca, Pak Mirza. Ali Imran 133, Ali Imran ini surat yang ketiga. Yang lainnya juga tolong baca, tolong dilihat mushafnya ya, atau di handphone juga boleh. Pak Mirza udah masih di mute Pak Mirza? Bentar, 133. sebentar, kehilang deh. Langsung ininya, terjemahannya. Artinya enggak, ayatnya dulu, Al-Qur'an dulu. Oh ya. Wasari'u Wasari'u ila maghfiratin rabbika wajatina ahduhana sama watu wal arduna ahbida lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Allahul Azim. Ya, baik. Lalu pada ayat 134 Allah jelaskan siapa yang bertakwa itu, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, itu ya. Jadi berinfak itu dalam setiap keadaan maksudnya ini, ya. Lapang berinfak, sempit berinfak. Kalau lapang berinfak itu biasa, tapi kalau sempit berinfak itulah orang yang bertakwa. Lalu wal-kadhimin al-ghaidha, orang yang dapat menahan marah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubi, lalu dia minta ampun atas dosa-dosanya. Nah ini dia, ya. Ini Al-Imran 135, ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan, ya. Ya, manusia itu khilaf dia sifatnya, ya. Tadi orang yang bertakwa itu orang yang apabila dia berbuat dosa secara tidak sengaja, ya, karena tidak mungkin orang bertakwa itu berbuat dosa secara sengaja, tidak mungkin, ya. Apabila dia berbuat dosa secara tidak sengaja, ya, maka dia minta ampun kepada Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ini yang harus kita lakukan. Nah sekarang kita tadi sudah hitung-hitung nikmat dengan amal. Masih kurang amalnya, defisit nih, ya, defisit. Nah apa yang harus kita lakukan? Pertama minta ampun kita kepada Allah. Ya Allah, maafkan saya yang sudah Engkau beri modal,
tapi masih defisit. Ya. Maafkan saya yang sudah Engkau berikan nikmat berpuluh-puluh tahun sampai 50 tahun, tapi amal belum banyak. Ya. Ya Allah, ampuni saya yang telah Engkau berikan nikmat oksigen selama 56 tahun misalnya secara gratis, tapi saya belum bisa maksimalkan amal-amal saya. Nah, itu namanya orang yang tahu diri dia, ya. Tahu diri bahwasanya memang kita masih defisit, ya. Tahu diri memang masih defisit. Nah, ini tahap pertama, ya. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita minta ampun. Ya, astagfirullahaladzim. Makanya zikir pagi petang itu menjadi penting, ya. Astagfirullahaladzim, Allah ampunkan saya 100 kali tuh minta diampunkan di pagi hari. Nah, di petang hari minta diampunkan lagi 100 kali, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena banyak kadang-kadang dosa-dosa itu yang kita nggak sengaja, ya. Ternyata itu merupakan perbuatan yang menimbulkan dosa. Misalnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, berpikir keras untuk memperkecil defisit. Nah, itu ya. Udah defisitnya banyak, masa dibiarin? Ya nggak mungkin lah. Ya. Kalau perusahaan udah diganti tuh BOD-nya itu, ya, langsung RUPS itu bila perlu RUPS luar biasa itu, ya. Kalau udah defisit terlalu besar gitu kan, ya. Lalu BOD berpikir keras bagaimana memperkecil defisit. Dengan cara apa? Dengan cara mencari peluang bisnis yang memiliki margin keuntungan yang sangat besar dan bertahan lama. Nah, gitu ya. Bahkan sampai meninggal pun manfaatnya masih bisa kita dapatkan. Itu yang diberi istilah passive income. Ya. Jadi passive income tidak hanya di dunia, ya. Di dunia orang punya passive income juga banyak, gitu ya. Banyak. Apabila dia tanam saham, dia invest ini, dia dapat passive income. Ya. Tetapi di akhirat ini yang paling kita harapkan, kita dapat passive income nanti di hari akhirat. Ya. Nah, dalam konteks ini, mari kita lihat hadis riwayat Muslim. Ya. Hadis riwayat Muslim ini bunyinya, "Idza mata ibnul Adam, in qata'a amalahu illa min salas." Apabila meninggal dunia anak Adam atau manusia, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Ya. Yang pertama adalah min sedekatin jariyatin, yaitu sedekah jariah atau wakaf. Ini yang pertama urutannya. Ya, jadi apabila kita ingin mendapatkan passive income di akhirat, maka kita salah satu caranya adalah kita berwakaf. Ya. Yang kedua, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, kita ajarkan ilmu pada orang lain amalkan, maka pahala orang yang mengamalkan itu akan sampai juga kepada kita yang mengajarkan. Ya, tapi ini ilmunya harus ilmu yang bermanfaat, ya, bukan ilmu santet, ilmu pelet, ya. Itu ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Bahkan ilmu yang menzolimi orang lain itu nggak boleh, haram untuk kita pelajari, ya. Yang ketiga, waladun sholih yang tahu anak kampung kedua orang tuanya, ya. Nah, kalau anak soleh berarti selalu dia mendoakan kedua orang tuanya. Kapan didoakan? Setiap saat. Ya, tidak hanya habis sholat, setiap saat kita doakan orang tua kita yang sudah wafat, ya, ataupun yang masih hidup. Ya, kalau yang masih hidup kita doakan semoga hatinya lapang terus, ya, bahagia terus, sehat terus. Kalau yang sudah wafat, Allah solusi 2, ya. Jadi berpikir keras untuk memperkecil defisit dengan apa? Dengan amal yang besar dan tahan lama. Itulah wakaf sebenarnya, ya. Jadi wakaf ini adalah sedekah jariah yang terus mengalir. Jariah itu mengalir, ya. Apa yang mengalir? Pahalanya, manfaatnya. Karena wakaf itu adalah habas ta'aslaha
wa tasaddaqta biha. Tahan, pokoknya sedekahin hasilnya. Di wakaf itu, kalau kita berwakaf misalnya wakaf satu bidang tanah, maka tanah itu diusahakan, ya, dibuat sawah, diolah jadi sawah. Nah, hasil sawahnya lah yang kemudian disedekahkan. Ya. Nah, selagi tanah itu ada, maka terus-terusan akan mengalir sedekah jariahnya. Ya. Nah, inilah solusi kedua daripada defisit kebaikan tadi. Ya, kita hitung-hitung nikmat dengan amal kita, dengan kebaikan kita masih defisit. Ya. Nah, bagaimana caranya agar kita mudah berwakaf? Ini dia pertanyaan yang paling penting yang kita harus jawab atau bahas. Pertama, harta itu letakkan di tangan, bukan di hati. Kenapa? Yang di hati itu hanya Allah saja, bukan di hati itu yang lain-lain. Ya, itu hanya Allah saja. Makanya kalau wali-wali atau sufi itu zikirnya itu Allah Allah Allah, itu aja. Allah 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 Allah. Terus diisi hatinya dengan kalimat Allah. Ya. Sehingga hatinya ini nggak ada yang lain kecuali Allah saja. Hatinya. Ya. Hatinya dipenuhi oleh kalimat Allah. Allah 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 Allah. Ya, saya punya kenalan ya seorang sufi, ya begitu terus. Allah 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 Allah. Ya, terus kadang-kadang dadanya bergejolak gitu, ya. Allah Allah. Nah, jadi di hati itu hanya siapa? Hanya Allah. Yang lainnya tidak di hati. Ya. Jadi misalnya harta tadi, harta itu di tangan kita, sehingga begitu kita diminta berinfak kita murah, ya. Begitupun yang lain, misalkan kecintaan kepada istri misalnya, ya kalau Allah mau ambil duluan ya kita ikhlas. Ya. Cinta kepada anak, kalau Allah mau ambil duluan ya kita ikhlas. Ya. Cinta kepada harta misalkan, kalau Allah uji, Allah musnahkan dengan cara Allah misalnya, ya kita ikhlas. Ya. Banyak cara untuk Allah hilangkan harta kita, itu banyak cara. Ya, cara yang simple aja, misalkan Allah beri kita penyakit yang nggak sembuh-sembuh, berobat kemana-mana, habis uang berobat, keluar negeri kemana-mana berobat, nggak sembuh-sembuh, habis harta sudah. Nah, itu cara Allah untuk menghilangkan harta dengan caranya. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita mengaku diri kita beriman, maka begitu ada perintah untuk bersedekah, berwakaf, ya kita bawa harta kita untuk kita wakafkan, ya. Sebagai investasi kita, ya. Orang-orang bank pasti hafal betul itu, ya. Investasi mana yang paling untung, ya. Kan dihitung-hitung itu, oh ini sekian, ya, returnnya sekian persen, ini sekian persen, ya. Dihitung itu, ya. Nah, di dalam agama kita investasi apa yang paling untung, ya wakaf ini. Sekali kita investasi, seumur hidup, bukan seumur hidup, sampai kita mati, sampai kita kiamat, nanti kita akan terus dapat pahala. Ya. Oleh karena itu, istilah saya, usahakan agar harta itu dibawa mati. Ya, kan ada orang bilang harta itu tidak dibawa mati. Menurut saya harus dibawa mati. Ya. Maksud saya, bagaimana caranya membawa harta itu dibawa mati? Bukan hartanya dikubur, bukan. Ya, punya Lamborghini misalkan, bukan Lamborghini-nya dikubur, bukan. Ya, Lamborghini-nya dijual, uangnya buat bangun masjid. Ya, itu baru harta itu dibawa mati jadinya. Maksudnya begitu. Ya, kita punya harta, ya. Kalau ada dulu mafia di Afrika itu banyak sekali hartanya, begitu meninggal ditanam kubur sama dia di peti matinya, ya. Dia bukan muslim, di peti matinya. Lalu malam-malamnya dibongkar orang lawan mafianya, diambil hartanya gitu, ya. Nah, seperti itulah. Jadi usahakan agar harta itu dibawa mati, ya. Nah, kenapa? Kenapa? Ini jadi kunci kajian kita pada pagi hari ini. Karena sesungguhnya kita membeli surga dengan diri dan harta kita. Ya. Surga itu mahal.
para jemaah sekalian ya. Surga itu mahal. Kita minta supaya kita bisa masuk surga. Tapi ternyata surga itu ya harus kita beli gitu. Ya, harus kita beli. Ada akadnya itu, dapatin surga itu ya. Ada akadnya. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Taubah. Ya. Surat Taubah ayat 111 ya. Pak Fauzi masih ada? Pak Fauzi baca, Pak Fauzi? Ya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'ada alaihi haqqan fin Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Ya, makasih ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ishtara, Allah membeli ya. Ini bahasanya membeli nih, ishtara. Allah membeli. Apa yang Allah beli? Minal mu'minin, daripada kaum mukminin, anfusahum wa amwalahum. Allah beli diri mereka dan harta mereka. Ya. Apa penukarnya? Ya. Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Ya. Jadi kalau dalam akad jual beli itu ada uang ada barang. Ya. Kalau ada uang nggak ada barang, utang jadinya. Ya. Ada uang ada barang, pertukaran, itulah jual beli. Nah, ternyata Allah menggunakan kata-kata jual beli untuk kita dapatin surga. Innallaha ashtara, sesungguhnya jiwa orang-orang mukmin, Allah membeli harta orang-orang mukmin dengan surga, ditukar dengan surga. Masya Allah. Ya. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjuang di jalan Allah, mereka berperang di jalan Allah, apakah mereka mati atau mereka membunuh atau mereka terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan, itulah janji Allah yang hak, yang benar, fit Taurat wal Injil, di dalam Taurat, dalam Injil, juga dalam Al-Qur'an. Wa man aufa bi ahdihim, ya, dan barang siapa yang lebih wa man aufa bi ahdihim minallah, siapakah yang lebih tepat menepati dirinya selain daripada Allah? Fastabshiru bi bai'ikum. Fastabshiru, gembiralah engkau, bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Wadzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Jadi di sini ayat ini menjelaskan surga itu mahal, ditebus dengan diri. Bagaimana? Dengan berperang di jalan Allah. Ya, sampai terbunuh. Ya, fayaqtuluna wa yuqtalun. Nah, juga dalam berperang juga dibutuhkan harta, materi. Ya. Itu mereka korbankan semua. Mereka berjihad dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka. Nah, oleh karena itu Allah beli mereka dengan surga. Dan itulah keuntungan yang luar biasa, ya. Keuntungan yang memberikan kegembiraan, ya. Jual beli Allah berikan kegembiraan. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Ya. Bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, ini slide terakhir ya. Jadi sesungguhnya kita ini setiap hari kita sedang bertransaksi dengan Allah SWT. Kita sedang melakukan jual beli dengan Allah SWT. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti Allah mau membelinya, persoalan. Kita pasti ingin dapatin surga. Tapi persoalannya apakah Allah mau membeli jiwa kita dan harta kita dengan imbalan surga itu. Nah, oleh karena itu dari dua hal ini ya, anfusahum wa amwalahum. Ya, jadi ibadah itu tidak hanya ibadah diri kita, sholat, puasa, haji, tapi juga ibadah harta kita. Wa amwalahum.
ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, ya. Nah, oleh karena itu konsekuensi daripada ayat ini adalah kita mesti, ya, bukan lagi himbauan, bukan. Kita mesti meletakkan harta itu di tangan, ya, bukan di hati kita. Kenapa? Karena di hati kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya masalah wakaf, ini sudah terbit, ya, baru saja terbit, ini kurang lebih 2 minggu yang lalu, ya. Ini ada di toko buku Gramedia seluruh Indonesia, karena penerbitnya adalah Kompas Gramedia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, ya, kepada kawan-kawan sekalian, jamaah sekalian. Ya, jam saya jam 6:14. 1 menit lagi nih Pak Mirza, ya. 6:15. Iya. Setelah itu kita diskusi lah, ya. Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Henry. Baik, jika ada pertanyaan kita buka. Tapi sebelumnya nih ada pertanyaan tadi di tengah-tengah, Ustadz Henry, itu dari Pak Zulkifli pada saat Ustadz tadi menyinggung masalah sholat di rumah. Jadi ada pertanyaannya, apakah ada dalilnya laki-laki yang sholat di rumah namanya soleha? Silakan. Enggak, itu bercandaan saya aja itu, ya. Kalau laki-laki kan soleh, ya, perempuan itu kan soleha, ya. Jadi kalau laki-laki yang sholat di rumah namanya laki-laki soleha, itu candaan saja, gitu, ya. Karena mungkin dikaitkan kan memang ada dalil-dalil yang ya dalam arti mengharuskan sebenarnya laki-laki untuk sholat di masjid, mungkin bisa Ustaz. Oh iya, itu tadi Al-Baqarah tadi. Iya, biar agak jelas mungkin. Iya. Karena kadang-kadang ini kan menjadi ini juga apa? Yang penting kan udah sholat. Oh, bukan. Ya. Bukan, ya. Jadi ini para jamaah harus tahu nih, ya. Sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu wajib. Iya. Wajib itu, bukan wah saya sholat di rumah aja lah, bukan wajib. Jadi kalau nggak ada uzurnya memang harus di masjid, makanya itu yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, karena mereka kadang-kadang kan udah sholat. Iya. Memang tuh aja seorang buta, rumahnya jauh, minta keringanan, ya Rasulullah, saya sholat di rumah aja lah. Kenapa? Rumah jauh terus saya buta. Apa kata Rasulullah? Kamu dengar azan nggak? Dengar, datang ke masjid. Bayangkan itu. Orang buta, rumahnya jauh, dengar azan, suruh ke masjid. Ya, apalagi kita sehat, bugar, ada mobil, ya, hujan nggak ada istilah halangan, panas nggak ada istilah halangan, panas ada mobil AC, ya, hujan ada payung. Apa alasan tidak ke masjid? Alasannya satu aja, iman kita lemah. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan yang terkait memang tema kita, meletakkan harta di tangan bukan di hati. Boleh Pak Mirza, ya? Ya, silakan. Ya, makasih Ustadz Henry. Mohon izin. Makasih nih sharing subuh pagi ini. Saya ingin, kan Ustadz aktif di BWI juga ya, di Badan Wakaf Indonesia. Kalau bicara potensi kan katanya Indonesia ini luar biasa, gitu kan. Harusnya dengan umat Muslim yang besar, kemudian keberagamaannya juga, ya ambillah berapa persen gitu. Mestinya potensi wakaf itu luar biasa. Bahkan BWI sendiri pernah membuat potensi wakaf itu yang luar biasa. Ya, artinya mestinya kekayaan umat Islam nih untuk bikin pabrik minyak goreng gitu kan dari wakaf, kemudian pabrik oil company mungkin ya dari wakaf gitu, itu harusnya kan luar biasa ya. Tapi kok itu belum bisa terwujud ya. Kira-kira kendalanya apa ya Bapak Ustadz, ya mungkin dari BWI pernah nggak meneropong hal-hal yang seperti itu ya? Makasih Ustadz. Ya, kendalanya karena iman kita lemah. Ayat tadi kan apa? Innallaha astara minal mu'minin, bukan minal muslimin.
bukan dari orang Islam, tapi dari orang yang beriman. Ya. Allah membeli dari orang-orang yang beriman, bukan dari orang-orang Islam. Jangan jauh-jauh, di Masjid Bintaro aja lah, di Masjid Antum aja lah. Berapa sih orang yang rajin sedekah? Jangan jauh-jauh. Berapa orang sih yang rajin sedekah? Jamaahnya banyak nggak? Saya yakin banyak. Berapa orang yang rajin sedekah? Ya, itu baru di masjid. Belum lagi kaum muslimin di sekitar masjid berapa orang? Banyak lagi. Berapa orang yang mau ke masjid? Coba di data kaum muslimin di sekitar masjid berapa kakak, berapa kepala keluarga? Coba data. Terus lihat yang ke masjid berapa orang? Ya. Jadi potensinya kita harus garap. Ya, jadi Islam tidak cukup berhenti di Islam, tapi harus di iman. Ya, tidak cukup berhenti di muslim, tapi di mukmin mestinya. Ya, makanya literasi itu kita harus terus lakukan. Dakwah, pengajian seperti ini, ya. Literasi, baca-baca buku mengenai wakaf, buku-buku mengenai sedekah dan lain-lain. Terus harus kita lakukan. Ya, supaya teman-teman yang tadinya Islam itu bisa menjadi iman. Teman-teman yang tadinya muslim itu bisa menjadi mukmin. Nah, kalau sudah begitu, nggak ada orang-orang mukmin itu kalau dia berwakaf itu tidak sedikit ya. Saya tahu satu keluarga di Depok kemarin berwakaf, berapa aset yang dia wakafkan? 12 miliar. Ada jamaah di Jakarta berwakaf kelapa sawit kepada nazir di Padang, ya, nggak tanggung-tanggung, 70 hektar dia beli kelapa sawit di Padang sana, dia wakafin. Nah, itu kalau sudah iman masuk gitu loh. Kalau sudah orang beriman, harta itu betul-betul di tangan, bukan di hati lagi. Nah, maka itu yang saya bilang, tugas kita ini bagaimana kita bisa mendakwahkan ajaran Islam ini. Ya, BWI sendiri nggak akan mampu lah ya. BWI berapa sih ya? Berapa orang sih pengurusnya? Ya. Nah, sementara jutaan warga kita ini, jutaan rakyat ini harus diberikan literasi, diberikan pengetahuan, edukasi, sosialisasi. Makanya tugas kita semua untuk melakukan edukasi ini, sosialisasi ini. Gitu Pak Waji. Ya, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, ada yang lain yang mau bertanya atau mau mengemukakan pendapat? Silakan. Tidak ada. Pak Irfan, mungkin Pak Irfan? Nah, kalau tidak ada, baik kita akhiri kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan pengajian ini mempunyai manfaat bagi kita semua dan kita dapat tarik sari-sarinya dalam kehidupan kita, dan ke depan kita semakin meletakkan harta kita di tangan, bukan di hati. Jika memang tidak ada lagi, saya akhiri kajian ini. Terima kasih Ustadz Henry yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa offline, kita atur lagi waktunya. Kalau misalnya yang subuh tidak bisa, mungkin kita nanti lihat di waktu dekat ini. Mudah-mudahan masih di bulan Ramadan ini Ustadz Henry bisa ke Martilang, Bintaro, sektor 9. Tidak jauh dari Masjid Raya Bintaro. Oh, ya. Baik, kita akhiri kajian kita ini dengan mengucapkan doa kepada Tuhan. Please. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.